Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahmatullah, semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada Al-Quran itu ada istilah i'jazul Quran, yaitu bahasa Al-Quran yang memang betul-betul mengagumkan, unik, dan tidak bisa dikalahkan oleh bahasa apapun selain bahasa Al-Quran. Di antara contohnya adalah dalam Al-Quran itu ada kata nafsun yang memiliki dua jamak, semuanya digunakan dalam Al-Quran, yaitu jamaknya nufusun dan amfusu, yang mana karena bentuk jamaknya berbeda, tentu memiliki pengertian yang juga berbeda. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata nafsun, yaitu jamaknya amfus dan nufusun, yang penjelasannya seperti berikut ini. Penjelasan kata amfus dan nufus seperti berikut. 1. Kata nufus itu termasuk jamak katsroh, menunjukkan jumlah yang banyak atau besar. Di dalam Al-Quran, kata nufus itu hanya ada di dua tempat, yaitu pada surat At-Takwir ayat 7 dan Al-Isra ayat 25, yang mengandung pengertian semua manusia atau semua yang memiliki jiwa. 2. Sedangkan kata anfus itu termasuk jamak qillah, jamak tetapi tidak sebanyak jamak katsroh. Kata anfus itu memiliki pengertian tidak semua manusia, misalkan menikah. Tidak semua manusia menikah, itu menggunakan kata anfus, bukan kata nufus. Surat Takwir 7 digunakan untuk semua manusia, kata nufus. Wa idza nufusu zuwijat. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Penjelasan ayat, dan jika ruh-ruh telah disandingkan dengan yang semisal dengannya, seorang yang jahat disandingkan dengan yang jahat, orang yang bertakwa disandingkan dengan yang bertakwa. Pada ayat di atas, kata nufus itu digunakan untuk semua yang berjiwa atau semua manusia pada hari kiamat, dan tidak menggunakan kata anfus. Surat Al-Isra 25 digunakan untuk semua manusia, kata nufus. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Penjelasan ayat, wahai manusia, Tuhan kalian lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kalian berupa sifat ikhlas dalam beribadah, beramal kebajikan, dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebab jika niat ibadah dan pergaulan baik dengan orang tua atau selain mereka berdua baik, maka Dia sungguh Maha Pengampun atas orang-orang yang senantiasa memohon taubat dan ampunan padanya. Sehingga barang siapa yang bertaubat dari kelalaiannya
sebelumnya dalam ketaatan terhadap Tuhannya dan kebaktiannya terhadap orang tuanya, niscaya Allah mengampuninya. Ikhwani Fidin Arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami jelaskan tentang kata nufusun, jamak dari nafsun, yang mana memiliki pengertian bahwa nufusun itu untuk semua manusia, seperti yang kami sampaikan tadi dalam surat At-Takwir ayat 7 dan surat Al-Isra ayat 25. Tidak seperti jamak yang satunya, yaitu anfus, itu memberi pengertian tidak semua manusia atau sebagian saja. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kata anfus, jamak dari nafsun juga, yang memiliki pengertian seperti di depan tadi, yaitu hanya sebagian manusia. Ayat dan penjelasannya seperti berikut ini. Surat An-Nahl 72 digunakan untuk sebagian manusia kata anfus. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Penjelasan ayat, Allah menyebutkan kenikmatan besar yang telah diberikan kepada manusia. Allah telah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan agar kalian dapat merasakan tenang dan menciptakan anak-anak dan cucu-cucu dari pasangan-pasangan kalian itu. Dan Allah memberikan kalian makanan dan minuman yang lezat dan halal. Maka apakah kalian beriman kepada berhala-berhala dan patung-patung dan mengingkari segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian? Pada ayat ini digunakan kata anfus untuk sebagian manusia, karena tidak semua manusia memiliki pasangan, tidak menggunakan kata nufus. Surat Az-Zukhruf 71 digunakan untuk sebagian manusia, kata anfus. Yutafu alaihim bisihafin midabin wa kwabin wa fiha matastahihil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Penjelasan ayat, mereka dikelilingi oleh berbagai makanan pada mangkok-mangkok dan juga minuman-minuman berwadahkan gelas emas. Di surga, apapun yang kalian kehendaki, maka akan kalian dapatkan. Semua mata akan merasakan kenikmatan ketika melihat itu semua. Melihat berbagai macam makanan dan minuman, kalian kekal selamanya di surga dan tidak akan pernah keluar atau dikeluarkan darinya. Pada ayat ini digunakan kata anfus untuk sebagian manusia, karena tidak semua manusia masuk surga. Tidak digunakan kata nufus. Ikhwani Fidin Rahimahullah, demikian tadi surat An-Nahl ayat 72 dan surat Az-Zukhruf ayat 71, yang mana kedua ayat itu ada di dalamnya kata anfus yang pengertiannya adalah sebagian manusia. Tidak semuanya seperti jamak yang nufusun. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan surat At-Taubah ayat 128 yang di dalamnya terdapat kata anfus yang pengertiannya adalah sebagian kaum,
bukan seluruh kaum. Yang ayat dan penjelasannya seperti berikut ini. Surat At-Taubah 128 digunakan untuk sebagian manusia atau kaum sebagian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Penjelasan ayat, sungguh telah datang kepada kalian, wahai bangsa Arab, seorang rasul yang berasal dari bangsa kalian sendiri. Ia orang Arab seperti kalian, ia merasa berat dengan sesuatu yang terasa berat bagi kalian pula. Ia sangat peduli agar kalian mendapat hidayah, serta ia sangat memperhatikan kalian, dan ia sangat menyantun kalian, penyayang kepada orang-orang beriman. Pada ayat ini digunakan kata anfus untuk sebagian kaum, karena tidak semua kaum ada rasul. Tidak digunakan kata nufus. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang jamak kata nafsun. Dijamakkan ada dua macam, yaitu anfus dan nufus, yang mana kedua jamak itu memiliki pengertian yang berbeda. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam usahanya mendalami ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.